SMK bisa, SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Jadilah kita generasi bangsa, potensi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar selalu berusaha. SMK bisa raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman menyongsong pembangunan, siap sedia dan selalu bangga dari SMK untuk Indonesia. SMK bisa, SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Jadilah kita generasi bangsa, potensi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar selalu berusaha. SMK bisa raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman menyongsong pembangunan, siap sedia dan selalu bangga dari SMK untuk Indonesia, dari SMK untuk Indonesia, dari SMK untuk Indonesia. Baik Bapak Ibu, agar seluruh rangkaian kegiatan kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Acara selanjutnya pemaparan materi tentang pasca produksi. Yang pertama, pemaparan materi akan disampaikan oleh Bapak Teguh Purwanto dari SMK Muhammadiyah Kepanjen Malang. Kepada Bapak Teguh Purwanto, dipersilakan. Baik, terima kasih. Bisa dengar suara saya? Jelas Ibu Ya, ya? Pak, dengar. Jelas Pak. Jelas. Tapi agak kecil Pak. Agak kecil. Pak Teguh. Baik, sudah bisa Bu dengar? Ya Pak, bagus Pak. Oke, baik. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, jumpa lagi dengan saya untuk materi tourism promotion kali ini tentang pasca produksi. Sebelumnya terima kasih banyak kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Abung Selatan, kemudian tim dan guru-guru SMK Abung Selatan, tak terkecuali Pak Agung. Selamat siang Pak. Bertemu lagi, kita akan bersama-sama kali ini untuk membahas tentang pasca produksi. Kemudian Bapak Ibu semua peserta KKGSI 2021. Baik, saya langsung share screen saja.
Maaf Ibu, saya belum jadi host ini. Langsung aja Pak, bisa Pak. Belum ya? Belum ya Pak? Masih disable. Bisa Pak. Bentar. Oke, bisa. Ya. Baik Bapak Ibu, kali ini kita akan membahas pasca produksi ya, dari pembuatan video tourism promotion. Nah, tapi sebelumnya saya ingin tahu dulu bagaimana progres praproduksi yang kemarin yang mungkin sudah berjalan sekitar 1 bulan kalau nggak salah ya, atau mungkin setidaknya mulai sinopsis, kemudian kemarin ada storyline gitu ya, atau mungkin naskah sudah dilakukan pembuatannya. Jadi mungkin ada kendala dan sebagainya, nanti Bapak Ibu bisa chatting aja, dan nanti mungkin setelah pemberian materi bisa saya jawab, bisa kami jawab dengan Pak Agung juga nanti bagaimana kalau ada kendala-kendala di praproduksi. Nah, tentunya di praproduksi ini banyak yang ini ya, kok banyak sekali, panjang sekali gitu yang harus dibuat. Tapi memang itu Bapak Ibu, dari semua yang dilakukan pada waktu praproduksi tersebut memang merupakan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Apalagi di produksi film Bapak Ibu, itu lebih banyak lagi yang harus dilakukan dari praproduksi. Cuman ini karena memang ini hanya sebagai promosi gitu ya, video promosi, dan kemudian nanti juga ada mungkin kalau yang virtual tournya pakai non live itu juga membuat video juga. Jadi akhirnya saya ambil poin-poin yang garis besarnya aja sebenarnya. Tapi dari yang kemarin, dari praproduksi kemarin, ada sinopsis, ada kemudian storyline, terus kemudian ada naskah, kemudian kemungkinan pembuatan anggaran dan sebagainya, sampai terakhir nanti pembuatan call sheet misalkan. Itu sebenarnya kalau memang gampang diingat, ini ya sebenarnya nggak banyak diperlukan gitu. Cuman kalau memang itu nanti takutnya Bapak Ibu itu lupa gitu ya, nanti apa yang harus dikerjakan dan sebagainya, dan ini sangat penting untuk dilakukan. Nah, minimal nanti kalau ada kelengkapan praproduksi ini lengkap banget, ini menjadi suatu penilaian sendiri kemudian ya. Jadi nanti kan ada yang harus diupload ketika bukan hanya video hasil aja, tentunya ada semacam administrasi yang harus diupload juga, termasuk bisnis plan-nya dan sebagainya itu. Nah, itu nanti kalau ada kendala silahkan untuk bisa chat, dan langsung nanti setelah pemberian materi bisa kami jawab. Kemudian ini Bapak Ibu, saya hanya mengingatkan saja tentang produksi ya. Minggu lalu sudah dibahas sama Pak Hadi tentang produksi itu harus seperti apa ya. Cuman ini saya mengingatkan, jangan lupa Bapak Ibu, karena kita menggunakan alat digital ya sekarang ini, walaupun itu bentuk kameranya smartphone atau mungkin kameranya bentuknya itu handycam misalkan, atau mungkin kamera profesional atau kamera DSLR atau kamera mirrorless, apapun bentuk kameranya, yang jelas kita jangan lupa untuk mengatur format video, dan ini sudah kita tentukan pada saat produksi. Artinya kita mau membuat format videonya itu seperti apa, sesuai dengan format yang ditentukan di naskah tentunya.
Dan kemudian misalkan Bapak Ibu pakai 2 kamera. Anggap aja satu pakai kamera DSLR, yang satunya lagi drone misalkan. Nah, ini formatnya di DSLR sama format video ketika di drone itu harus sama. Kenapa seperti itu? Karena ini akan mempermudah dalam proses editing. Karena komputer editing itu akan menerjemahkan semua video yang ada, misalkan formatnya tidak sama, dia itu prosesnya akan lebih lama. Kalau formatnya sama semua, dia akan sangat mudah untuk melakukan editing. Intinya komputer ini akan sangat lebih ringan bekerja daripada banyak materi yang tidak sama. Nanti kita bahas juga format video itu seperti apa, gitu ya. Terus kemudian jangan lupa juga Bapak Ibu, ketika selesai shoot, segera mengcopy atau membackup data ke hard disk atau SSD atau flash disk apapun, atau ke laptop misalkan, itu dilakukan setelah selesai produksi pada hari itu. Misalkan ada 3 hari ya sudah, kita melakukannya per hari. Jadi selesai sore ya sore itu, selesai malam ya malam itu. Kenapa Bapak Ibu? Karena ya itu tadi, data kita itu datanya digital, sangat mudah untuk hilang, terhapus. Misalkan kena virus, dihapus atau disembunyikan sama virus, dan ini menjadi problem nanti akhirnya. Apalagi sampai mengetik ulang, dan ini ya membutuhkan waktu lagi, biaya dan sebagainya. Jadi ini sangat penting sekali. Kemudian backup, ya, backup itu juga sangat-sangat penting. Jadi melakukan copy tidak hanya sekali Bapak Ibu. Jadi kalau bisa melakukan copy data yang tadi itu ke minimal 2 penyimpanan. Misalkan ada 2 laptop, ya udah di 2 laptop itu kita simpan. Misalkan ada apa-apa, nah ini masih ada backupnya. Dan ini sangat-sangat penting di era digital. Nah, kemudian kita kembali ke format ya. Format tadi itu ada 2 yang sangat penting di sini ketika produksi itu, tentang menentukan format screen atau ukuran layar. Nah, ukuran layar video yang akan kita rekam, karena kita settingnya di kamera ini ya. Jadi ukuran layar video yang akan kita rekam itu kita tentukan dulu. Nah, contohnya di sini yang sering dipakai ini ada 3 yang sering dipakai. Nah, ada HD 720 progresif. Nah, ini ukurannya pixelnya ini 1280 kali 720 pixel. Ini biasanya digunakan untuk standar TV, LCD TV atau LED TV yang sudah HD, yang sudah layar lebar. Dengan perbandingan layarnya itu adalah 16:9. Ini HD yang sekarang masih bisa diterima di YouTube. Jadi kalau di bawah ini sama YouTube udah dianggap bukan HD lagi. Jadi ada namanya standard definition atau SD. Nah, tetapi yang tentunya zaman sekarang ini ya kita menggunakan yang HD aja. Ya minimal pakai yang 720. Nah, yang sangat umum dipakai itu yang full HD ini, yaitu 1080p atau kalau resolusi adalah 1920 kali 1080 pixel. Sama, ini juga standar untuk LCD TV. Jadi kalau kita punya LCD TV ukuran misalkan 22 in sampai yang 50 in misalkan, ini gambarnya masih terlihat sangat bagus dengan Full HD. Nah, kemudian ada juga format ini, tapi ini untuk film layar lebar sebenarnya. Cuma kadang-kadang di smartphone kita, kemudian di drone, terus kemudian mungkin di kamera kita yang memang profesional, itu sudah
mengenal yang namanya 4K. 4K ini artinya resolusinya itu sekitar 4.000-an. Makanya kilo, jadi 4.000 gitu ya. Nah, ini resolusinya adalah 4096 kali 1716 pixel. Dan ini untuk industri film sebenarnya. Jadi untuk layar lebar. Nah, kemudian ya saya sarankan pakai yang full HD saja. Kalau misalkan peralatan enggak, ini karena ya juga tergantung peralatan atau tergantung kamera yang akan kita setting. Misalkan kameranya yang akan kita setting ini tidak mencapai ini, kita pakai HD 720 progresif juga tidak ada masalah. Tapi standarnya biasanya smartphone pun itu juga sudah pakai yang full HD. Nah, yang berikutnya yang perlu lagi di setting yaitu tentang FPS. FPS itu kecepatan kamera dalam merekam gambar dalam 1 detik. FPS itu frame per second, Bapak Ibu semua. Jadi sebenarnya gambar-gambar yang kita lihat itu, lihat video nih ya, video gerak, gambar gerak, itu sebenarnya adalah terdiri dari frame-frame still gambar-gambar diam yang berurutan. Nah, ini 1 detiknya dia menayangkan itu ada yang 25 gambar, ada yang 30 gambar, ada yang 50 gambar, ada yang 60 gambar. Tentunya semakin besar FPS, artinya gambar yang ditayangkan semakin banyak, maka biasanya efeknya adalah pergerakan gambar ini akan semakin halus. Biasanya seperti itu. Jadi ini juga harus kita tentukan. Di sini ada dua sistem namanya ya. Kalau zaman dulu namanya sistem. Ada ketika kita setting kamera itu ada PAL, ada NTSC. Nah, ketika posisi kamera kita di sistem yang PAL, maka frame rate yang bisa kita setting itu kelipatan dari 25. Jadi 25, kemudian 50 gitu. Jadi kelipatannya lagi mungkin 100, terus kemudian kelipatannya jadi 200 dan seterusnya. Nah, tapi saya sarankan sebenarnya 25 aja sudah cukup gitu ya. Cuma kalau memang mampu kamera itu menjadi 50 frame per second, ini akan lebih baik. Nah, begitu pula ketika kamera kita pada settingan NTSC, nanti Bapak Ibu bisa kalau sudah ada kamera ya, atau itu mirrorless atau itu DSLR gitu ya, atau kamera video, settingan ini ada di settingan kamera, pilihan NTSC sama PAL ini. Jadi kalau mau yang lebih banyak lagi ya kita setting ke NTSC. Di sini kelipatan 30 frame per second, kemudian 60 frame per second, dan seterusnya. Jadi, tapi saya sarankan ya standar aja yang kita pakai, sering kita pakai ya 50, kalau enggak 50 pada sistem NTSC ya 60. Jadi saya rasa sudah sangat cukup sekali. Nah, kemudian yaitu ya yang perlu saya ingatkan ketika nanti Bapak Ibu akan melakukan shoot ya. Nah, karena apa Bapak Ibu? Pengaruhnya ke pasca produksi ini. Pengaruhnya akan ke pasca produksi. Sebenarnya bisa diediting, cuma nanti akan berat sekali ketika ada ketidaksamaan dan sebagainya itu. Baik, intinya antara produksi dan pasca produksi kita harus laras, kita harus linear. Artinya kalau formatnya sudah ditentukan A, nanti pasca produksinya juga formatnya juga A. Intinya di sana sih, supaya lebih baik aja. Baik, kemudian kita masuk ke pasca produksi. Nah, pasca produksi apa itu? Adalah tahap-tahap mengelola footage. Jadi Bapak Ibu merekam sebuah gambar itu namanya footage, 1 take. Artinya ketika kita take, kita mulai merekod
kemudian kita stop, jadi satu footage namanya. Nah, footage video ini yang akan kita tata. Selain footage tadi juga ada mungkin materi-materi lain, mungkin ada suara, kemudian mungkin ada tambahan gambar, ada mungkin ada tambahan animasi dan sebagainya, nanti bisa kita tata bersama. Nah, ini yang disusun dan diurutkan sesuai dengan kesinambungan dari cerita yang sudah kita buat di naskah. Nah, di sini juga kita juga bisa mengatur yang namanya durasi. Durasinya antar footage. Kenapa? Ya, karena biasanya recording itu lama. Misalnya kita recordingnya itu 10 detik misalkan, Pak. Ternyata yang kita pakai cuma 5 detik. Nah, ini durasinya kita atur. Kita ambil yang mana? Nah, nanti pengaturan itu. Antar footage inilah, ya, antar footage ini sering disebut dengan cut to cut. Artinya perpindahan antar footage dan footage. Ini adalah sering dinamakan adalah cut to cut. Nah, kemudian nanti di tahap ini juga ada penambahan pengaturan audio. Kemudian pemberian transisi kalau diperlukan, penambahan video efek, animasi tambahan dan sebagainya, sampai nanti pembuatan teks. Dan ini urutan, Bu. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan editing itu nanti secara berurutan. Baik, lebih jelasnya kita masuk ke berikutnya. Jadi ini perlu diketahui aja, ini hanya pengetahuan Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu akan melakukan 2 hal ini, tapi kemungkinan 2 hal editing ini dilakukan oleh orang yang sama, oleh komputer yang sama. Yaitu ada 2 tahap editing yang harus dilakukan pada saat masa produksi itu. Ada yang namanya offline editing dan yang satunya lagi adalah online editing. Sebenarnya offline editing ini sebenarnya editing secara profesional sebenarnya adalah offline ini editing ketika editor itu menata secara runtut sebuah cerita. Jadi itu namanya offline. Ini satu komputer yang jalan. Nah, kemudian editor ini kalau sudah melakukan dan selesai, sudah bercerita secara runtut, kemudian walaupun itu warnanya jelek ataupun audionya masih jelek dan sebagainya, ini yang namanya kan offline. Nah, kemudian baru nanti lanjut ke editing online. Editing online itu kalau di tingkat profesional Bapak Ibu, editing ini sudah ada partnernya, sudah dilimpahkan ke orang lain. Jadi kadang antar pihak, bahkan sudah didukung oleh departemen-departemen yang lain. Contohnya kalau di dunia film ini Bapak Ibu ya, jadi saya cerita sedikit. Jadi kalau sudah online itu sudah mengundang komposer di sana. Mengundang komposer untuk membuat ini. Jadi yang membuat ilustrasi musik komposernya, nanti yang menulis. Nanti komposernya akan bekerja sama dengan yang lain, musisi dan sebagainya untuk membuat ilustrasi musik. Kemudian yang bagian sound effect sound effect, membuat sound effect fully itu juga orang lain juga. Nanti yang menata, mixing audionya juga orang lain juga. Nah, jadi dinamakan online itu karena sudah dilakukan oleh orang lain. Apakah nanti Bapak Ibu perlu seperti itu? Ya, saya kira kalau memang kerjaannya nggak begitu besar, artinya durasi-durasi pendek, saya kira nggak perlu yang seperti itu. Jadi ya hanya dilakukan satu editor itu aja dan dia mengerjakan offline sama online sekalian. Dikatakan online ini ya udah tingkatannya arahnya sudah ke arah yang untuk memperbaiki editing. Nah, editing offline itu apa yang harus dilakukan? Yang pertama sekali dilakukan adalah Bapak Ibu harus memanajemen data hasil rekam pada saat produksi. Baik itu video atau mungkin audionya yang direkam tersendiri atau materi-materi yang lain, misalkan ada foto,
animasi, gambar, ilustrasi musik, dan lain-lain. Ini harus kita manajemen. Nanti kita bahas juga. Kemudian yang kedua adalah menentukan aplikasi editing yang dan menyiapkan perangkat komputer editing tentunya. Nah, mulai sekarang bisa disiapkan untuk perangkat komputer editingnya. Ya. Speknya enggak ini Bapak Ibu, artinya enggak ada tuntutan yang harus profesional. Intinya yang bisa untuk melakukan editing video. Tentunya Bapak Ibu yang di sekolah ada jurusan yang multimedia atau kemungkinan jurusan broadcast dan animasi atau sebagainya, tentunya komputernya sudah mumpuni banget untuk melakukan editing. Nah, kemudian yang ketiga baru mengimport materi yang sudah kita manajemen tadi itu ke aplikasi yang sudah kita pilih. Kemudian baru membuat project sesuai format video. Nah, ini yang saya ceritakan tadi yang berhubungan dengan format video pada waktu produksi. Jadi projectnya pun harus sama. Kemudian Bapak Ibu, berikutnya setelah membuat project tentunya menyusun footage audiovisual ini di timeline sesuai dengan naskah. Kita susun sesuai dengan cerita tadi itu. Dibiarkan saja ketika audionya jelek misalkan. Ya kita atur-atur dikit lah supaya jelas saja audionya misalkan. Misalnya warnanya pun masih gelap, ada yang terang, ada yang gelap dan sebagainya, ya kita biarkan. Yang penting bercerita dulu. Jadi ketika menyusun sebuah footage yang sudah kita rekam itu, ya kita melakukan dengan pertama-tama ya sudah pokoknya bercerita. Baru nanti kita previewkan udah cocok nggak ini. Ini tentunya previewnya ke sutradara, ke produser atau ke penulis gitu ya, tulis naskahnya. Udah cocok. Atau mungkin ada revisi. Kalau ada revisi ya kita revisi lagi. Gitu. Nah, kemudian kalau sudah tidak ada revisi dan sudah benar ceritanya, baru kita sampai di tahap terakhir dari video editing offline ini, yaitu dengan dinamakan log picture. Jadi editing ini sudah di log, artinya sudah dikunci, tidak bisa direvisi secara tatanan atau susunan dari gambar-gambar yang sudah disusun. Supaya apa Bapak Ibu? Ketika editing online tadi, itu editing online-nya tidak ada revisi-revisi yang sampai ganti gambar dan sebagainya. Jadi ya udah gambar itu yang kita pakai, gambar itu yang harus diperbaiki, gambar itu yang harus diberi efek dan sebagainya. Yang diperbaiki audionya ya sesuai dengan yang editing offline tersebut. Nah ini di dunia pertelevisian, di dunia perfilman dilakukan semua. Jadi untuk membuat promo sekalipun seharusnya seperti itu. Jadi di Jakarta pun kebetulan saya pernah di BH di sana, itu juga sama prosesnya seperti ini. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang sering melihat televisi ya, ada promonya, acaranya televisi itu sendiri misalkan. Nah itu kan ambil dari beberapa video gitu ya, dari beberapa misalkan anggap aja acara sinetron gitu ya. Ini kan promonya diambil dari episode itu, diambil dikit-dikit ditata. Nah, bagian editing yang offline ya hanya menata itu aja. Nanti bagian yang online dilimpahkan ke editing yang lain, editor lain yang benar-benar online, yang dia memberi ilustrasi musik, memberi dubbingnya, kemudian memberi apa gitu namanya efek warnanya dan sebagainya. Jadi seperti itu. Jadi intinya hanya ini untuk video offline. Nah kemudian online itu mengatur fitur audio, misalkan levelnya kita bisa atur, ya dialognya, voice overnya kalau ada, atau ilustrasinya, kapan itu ilustrasi musiknya tinggi, kapan itu rendah dan sebagainya, serta penambahan sound effect. Kemudian memberi efek video.
Terus tentunya juga memperbaiki warna atau color grading. Terus kemudian membuat dan menyusun teks. Nah, tentunya Bapak Ibu untuk promo kan butuh teks juga kan. Nah, ini akan dilakukan terakhir kali. Jadi setelah video itu udah warna di color, udah bagus, baru kita menyusun teks dan teksnya ditaruh di mana. Nah, kemudian dipreviewkan lagi. Kalau ada review ya revisi, kalau tidak ada revisi udah bagus, ya udah dilakukanlah yang namanya rendering. Rendering ini pun yang nanti berhubungan dengan produksi ketika format video itu dilakukan, terus pembuatan project tadi itu sama melakukan rendering video ini ada hal yang dilakukan. Hal yang sama maksudnya, hal yang sama yang dilakukan yaitu mengatur format video, mengatur frame per second tadi. Jadi memang pengaturannya di editing itu projectnya. Jadi ibaratnya Bapak Ibu project di sini adalah resep, ya catatan resep. Sedangkan rendering di sini adalah merupakan hasil dari resep tadi. Misalkan kalau Bapak Ibu mungkin ibu-ibu ya, ini memasak gitu ya, kan ada resep. Resep inilah yang namanya projectnya tadi itu. Nah, sedangkan footage tadi itu ya bumbunya, ya bahan-bahannya. Kemudian rendering menjadi sebuah masakan. Jadi ya seperti itu, ibaratnya analoginya seperti itu. Baik, mungkin kita bisa bahas satu persatu ini. Tentang manajemen folder. Jadi Bapak Ibu setting semua materi dengan folder ya. Jadi melakukan pengelompokan file-file hasil shoot ke dalam folder-folder berdasarkan jenis file atau waktu produksi atau mungkin jenis perekaman dan sebagainya. Ini saya contohkan, misalkan saya buat foldernya namanya master misalkan. Nah, master ini adalah master video gitu ya. Ini saya contohkan aja, misalkan yo kalau di sini saya contohkan 10 hari. Tapi kalau mungkin nanti shootnya 2 hari misalkan ya, hari pertama, hari kedua. Nanti di hari pertama dan hari kedua itu kalau ini kan pakai ada 4 kamera gitu ya, ada drone, ada GoPro, ada A7, ada 5D gitu. Ini adalah nama-nama DSLR ya, 5D, yang ini mirrorless, kemudian yang drone ya drone, yang GoPro itu action kamera itu. Kemudian ada sound ini saya direkam tersendiri. Jadi dalam 1 hari ini kita sudah mendapatkan 5 folder di sini. Nah, biasanya pun karena biasanya kalau film panjang, tapi kemudian kalau promo saya kira nggak begitu panjang juga, cuman saya kira juga misalkan sampai mau pasang berapa? ya, ada kartu 2. Udah. Suara saya belum terdengar, ini ada yang Maaf, itu suaranya Bapak. Ibu Biatis apa ini? Mungkin bisa di mute, mungkin ke buka ini ya. Bantu lagi, ada temannya lagi, ada yang angkat ini. Ajak teman. Ayo ajak temennya. Ada yang tarik ke sana. Bapak Ibu maaf, mikrofonnya yang aktif serta Bapak Ibu peserta. Mohon maaf. Oke, baik. Kita lanjut ya, Bapak Ibu. Jadi misalkan ada harus ganti kartu ya kita folder sendiri kartunya. Tapi kalau enggak ganti kartu SD ya sudah kita langsung ke. Jadi cara manajemennya seperti itu. Ya, jadi ini lebih mempermudah ketika nanti akan melakukan pemilihan gambar. Nah, kemudian manajemen folder juga setelah selesai itu
kita pilih Bapak Ibu. Jadi kadang-kadang kita itu shoot itu kan 2 kali, mungkin 3 kali hal yang sama. Tik sampai bahkan kalau perlu sampai berapa kali gitu ya, sampai dipilih yang bagus. Nah, audio video yang dianggap bagus inilah yang kemudian disendirikan, dijadikan folder sendiri. Ya, jadi kalau saya membuat project, misalkan project tourism promotion, di sana sudah saya kasih folder-folder seperti ini walaupun masih kosong. Misalkan aset, gitu ya. Nanti aset ini isinya apa? Biasanya saya kasih ya video atau apa yang perlu diperlukan gitu ya. Kemudian di sini audio. Nah, ini khusus rekaman-rekaman audio. Kemudian nanti color ini diperlukan juga nanti ketika color grading nanti kebutuhan di color itu apa. Kemudian footage, misalkan ada footage tertentu tambahan. Terus media tadi itu yang kita rekam. Kemudian project itu adalah tempatnya tadi yang saya ceritakan, resep tadi itu tempat projectnya. Kemudian render ini adalah tempatnya ketika kita finishing editing. Nanti kita tempatkan di sini. Nah, ini enggak harus seperti ini Bapak Ibu. Jadi intinya Bapak Ibu bisa manajemen folder sendiri dengan nama yang familiar. Jadi Bapak Ibu bisa langsung mengenal, ini kalau project ya project misalkan. Intinya ini bebas saja sebenarnya. Cuman ini saya hanya memberi contoh aja seperti ini. Nah, kemudian aplikasi editing Bapak Ibu, karena ini juga Bapak Ibu dari background yang macam-macam ya jurusannya, jadi kami juga membebaskan memilih aplikasi editing. Apapun aplikasinya silahkan dipakai. Yang penting Bapak Ibu menganggap aplikasi tersebut itu adalah yang paling simple dan paling familiar. Nah, ini saya bisa mencontohkan ada Filmora, ya Filmora, ada KineMaster yang bisa diedit di smartphone gitu. Kemudian yang sering dilakukan di Indonesia juga adalah Adobe Premiere. Ini ada CS, ada CC, cuman sekarang lagi booming itu yang CC. Kemudian ada Edius juga, ada yang nama, kalau ini sudah arahnya ke profesional, ada Avid Media Composer, ada Final Cut Pro. Ini kalau yang di Macintosh ya, di Mac, di Apple itu ada Final Cut Pro untuk editing. Kemudian di sini ada DaVinci Resolve. Ini aplikasi yang freeware, artinya dibebaskan kayak Android itu. Jadi dibebaskan. Jadi DaVinci ini bebas dipakai tanpa untuk membayar ya. Jadi memang dibuat free untuk seluruh user. Nah, kemudian Bapak Ibu, misalkan di aplikasi editing membutuhkan aplikasi pendukung, juga dipersilahkan. Misalkan untuk edit foto-fotonya, misalkan pakai Photoshop, ya silakan. Nanti misalkan butuh After Effects, misalkan untuk motion grafisnya, untuk membuat logo misalkan, atau membuat animasi teksnya di After Effects juga dipersilahkan. Bahkan kalau ada jurusan animasi, ada Blender, monggo. Jadi silahkan dilakukan, misalkan ini diperlukan. Ya, jadi untuk membuat video yang lebih baik, tentunya butuh memang aplikasi lain biasanya. Kemudian ada Cubase, ada Avid Pro Tools, ada Logic Pro dan sebagainya, ini untuk editing audio. Nah, saya kira kalau membuat promo atau nanti ketika virtual tour itu, ya saya sarankan pakai satu aplikasi aja, karena ini mempercepat biasanya, mempercepat pekerjaan. Tapi kalau ada aplikasi pendukung, ya harus ada user yang lain yang mengerjakan. Ini bareng melakukannya, itu lebih baik. Kalau editornya yang misalkan pakai Premiere, kemudian dia harus After Effects juga, atau kemudian dia mengolahnya di Blender juga, nanti kasihan. Jadi
kalau memang sangat-sangat diperlukan silahkan dipakai. Tapi kalau memang di aplikasi editing sudah dianggap bagus, ya sudah kita pakai aplikasi editing aja. Ini saya rasa ini untuk mempercepat kerjaan. Nah, kemudian mengimpor semua materi, ya, jadi video, audio, foto, gambar, video animasi dan sebagainya kita impor. Ini saya contohkan gambar di sini, Bapak Ibu, ini gambarnya Adobe Premiere ini ya. Jadi kalau misalkan animasi gitu, saya buat folder sendiri juga di projectnya, di aplikasinya. Ini untuk khusus animasi, supaya kita ketika editing itu tidak bingung, ya, mana animasinya, nyari lama. Nah, kemudian audio saya kasih folder sendiri audio, kemudian GoPro dan sebagainya dan sebagainya. Ini memang saya sendiri-sendirikan supaya nanti ketika mencari, ketika mau dimasukkan ke timeline itu lebih gampang. Ya, jadi memakai lebih dari satu kamera misalkan, ya dibuat folder sendiri. Jadi kamera GoPro misalkan, di sini ada kamera DSLR, itu dibuat folder sendiri supaya tidak campur dan kita lebih mudah untuk mengedit. Nah, kemudian membuat project. Nah, ini yang saya kan diulas di produksi ya, Bapak Ibu. Tadi ketika setting di kamera, kita formatnya Full HD 1080p. Maka usahakan ketika di editing pun sama. Nah, ini lebih mempercepat data, tapi nanti ya tergantung kebutuhan Bapak Ibu. Silahkan nanti bisa di ini juga, ya, bisa diperhitungkan juga seperti apa. Nah, kemudian sesuaikan juga proyeknya dengan FPS atau frame rate per second tadi yang sudah saya ceritakan di produksi tadi itu ke yang hasil shoot ya, itu di project ini juga. Nah, jadi supaya sama semua linear, itu ya. Sebenarnya aplikasi ini bisa menerima semua, itu bisa sebenarnya. Cuma ya ini kadang-kadang mereka akhirnya lebih berat aja untuk kerjanya. Nah, kalau komputernya ini misalkan bukan yang komputer yang profesional untuk editing, kadang-kadang itu mengalami hang atau mungkin mengalami masalah di sana. Kadang-kadang seperti itu, jadi lambat dan sebagainya. Tapi dengan linear ini untuk meminimalis hal-hal tersebut. Nah, kemudian tahap editing sekarang, yaitu memilih dan menyusun materi sesuai dengan urutan naskah kita susun di timeline. Susunlah dengan perbedaan tipe shoot yang dijelaskan Pak Hadi minggu lalu ya. Nah, di sana tipe shootnya apa? Dan sudut pandang antar footage supaya tidak jumping. Artinya gini Bapak Ibu, kita biasanya menyusun antar footage itu, kita shootnya kan macam-macam ya bentuknya. Kita misalkan tipe shootnya itu wet gitu ya. Kita tampilkan dulu keseluruhan, misalkan kita anggap aja shootnya itu adalah alam gitu ya. Kita kelihatan gunungnya, kelihatan tempat wisatanya dan sebagainya. Terus kemudian kita shoot juga anggap aja ini papan namanya, gitu, papan tempat wisatanya namanya apa. Itu otomatis jadi arahnya ke beda tipe shoot. Gitu. Terus kemudian ada sudut pandang ini arahnya ke peletakan kamera, apakah kameranya itu sejajar ataukah mungkin lebih rendah dari objeknya atau mungkin lebih tinggi dari objeknya. Nah, perbedaan tipe shoot ini kalau kita tata di editing itu akan membutuhkan akan menjadikan video itu bercerita. Jadi penonton itu ketika melihat wet sebuah air terjun misalkan wet gitu ya, tampak lebar gitu ya. Nah, penonton ini akan membutuhkan detail dari air terjun itu.
maka disutlah mungkin tampak dekatnya yang kelihatan batu-batunya, atau kemungkinan di close lagi lebih besar lagi gambarnya gitu ya, itu di tempat yang menarik dari air terjun itu. Jadi seperti itu. Jadi baru bisa wet lagi. Nah, dikatakan jumping itu apa? Ketika wet disambung dengan wet, sehingga orang kaget melihatnya. Jadi pergantian gambar terasa banget di penonton. Itu namanya jumping. Ya, jumping itu. Jadi terasa banget perpindahan antar klip. Itu kemungkinan banyak dilakukan ketika tidak ada perbedaan tipe shoot. Kalau tipe shootnya ini sama-sama close tapi beda angle, beda sudut pandang, itu enggak masalah. Jadi orang, oh ya ini tampak dari kanan, ini tampak dari tengah misalkan, sama-sama close-nya, itu enggak akan ada masalah. Tapi kalau sama-sama tipe shootnya itu wet sama wet misalnya, atau dengan sudut pandang yang sama pula, itu kadang-kadang membuat kaget atau sering disebut dengan jumping. Nah, ini perlu ini juga ya, perlu apa namanya, feeling dari editor masing-masing. Kemudian Bapak Ibu menyesuaikan kebutuhan durasi per footage, karena hasil shoot kamera itu berdurasi lebih panjang maksudnya. Jadi yang tadi saya ceritakan tadi itu dibutuhkan 10 detik misalkan, tapi kita syutingnya bisa 20 detik. Jadi kita potong, kita ambil yang mana. Kemudian menyusun video insert bila merekam lebih dari satu kamera. Jadi misalnya kamera masternya DSLR, kamera insertnya ini drone misalkan. Ya udah kita insertkan drone untuk bisa lebih bagus. Atau tambahan video animasi misalkan. Silahkan ditambahkan saat itu. Terus kemudian motion grafis ya, itu bisa juga ditambahkan saat itu walaupun masih draft, bentuknya draft, animasi draft, motion grafis draft, silakan ditambahkan untuk mengetahui durasi dan berceritanya sebuah gambar. Editing tadi itu ya. Nah, kemudian memberi transisi bila diperlukan, karena memang tidak wajib. Biasanya transisi ini dilakukan ketika kita benar-benar membutuhkan. Biasanya semuanya adalah cut to cut, pergantian gambar secara langsung. Jadi klip A ya klip B langsung ganti gitu. Jadi kalau ada transisi itu biasanya dipakai ketika ini sebuah film cerita sebenarnya. Kalau ini film cerita boleh melakukan ini. Fade in, fade out. Jadi fade in itu dari nggak ada gambar, jadi gelap menuju ada gambar. Kalau fade out itu ada gambar menjadi gelap. Nah ini saya rasa kalau memang diperlukan ya silahkan, kalau tidak diperlukan ya saya kira promo tidak perlu seperti ini. Di soft itu pergantian gambar secara lembut, ya pergantian gambarnya lembut. Jadi yang gambar pertama itu misalkan ini ya Bapak Ibu, ini contoh aja. Jadi gambar video pertama ini misalkan dikasih transisi, nanti akan hilangnya pelan-pelan. Nah, yang gambar kedua selanjutnya ini juga munculnya pelan-pelan. Ini di soft. Nah, tetapi ini tergantung editor masing-masing. Silahkan monggo diatur ketika editing. Kemudian menyusun audio di timeline, dialog, voice over, ilustrasi musik, kemudian pemberian transisi audio jika diperlukan juga. Nah ini dilakukan juga ketika editing offline. Dialog boleh yang ini masih draft juga boleh. Karena mungkin dialog ini biasanya kalau ada dialog ya Bapak Ibu, ini biasanya ikut kerekam di kamera, disilahkan. Terus voice over juga, misalkan ada voice over ya kalau bisa sih ya langsung voice over yang orangnya bener-bener
dabernya yang melakukan. Cuman kalau memang nunggu lama misalkan, ya di ini sendiri, dibaca sendiri, terus kemudian coba untuk melakukan itu, untuk menata. Nah, terus kemudian lanjut ke editing online. Tadi ada dubbing ya. Dubbing itu adalah sulih suara atau mengganti audio. Mengganti audio asli dari video, hasil rekaman dengan audio, hasil rekaman audio recording. Ini standar Bapak Ibu kalau bisa, kalau ketika kita merekam video waktu produksi, audio kita rekam tersendiri. Karena biasanya kalau kamera jaraknya jauh, misalkan, terus presenternya atau tour leadernya misalkan, ini agak jauh, jadi kemungkinan ada noise dan sebagainya. Jadi usahakan bisa merekam audio tersendiri. Jadi mikrofon atau clip on atau apa gitu ya. Jadi ditaruh di baju presenternya, dan presenternya bisa merekam pakai, mungkin kalau nggak ada audio recorder digital profesional ya pakai HP aja. Itu saya kira udah cukup banget. Kemudian tahap berikutnya setelah mengganti audio ya kita mengatur level besar kecilnya suara antar audio, voice overnya, kemudian sound effect-nya, kemudian ilustrasi musik dan sebagainya. Kita atur semua, kita balancing, artinya kita seimbangkan, kita selaraskan. Kapan itu ilustrasinya musiknya besar, kapan itu turun, sound effect-nya kapan besar, kapan kecil. Nah, ini perlu diatur. Kemudian memberi efek suara bila diperlukan. Ya, efek suara ini beda dengan sound effect ya Bapak. Efek suara ini fitur dari editing itu ada equalizer ini untuk mengatur frekuensi. Kemudian misalkan ketika perekaman itu suaranya kok ada noise-nya. Nah, ini ada fitur anti noise di aplikasi editing, bisa dilakukan di sana. Nah, anti noise ini terbatas, hanya biasanya suara desis itu bisa diaktifkan, tapi suara misalkan noise-nya ini terlalu keras ya nggak bisa ini. Suara noise-nya misalkan suara kendaraan misalkan yang lewat ya nggak bisa dihilangin, cuman desis, dengung gitu bisa dilakukan. Nah, berikutnya memberi efek video. Setelah audio selesai, baru memberi efek video. Ini pun bila diperlukan. Kalau nggak perlu juga nggak ini banget. Ya, ini juga fitur ya, Bapak Ibu, dari fitur di aplikasi. Contoh aja, ada efek stabilizer misalkan. Nah, di sini misalkan Bapak Ibu waktu produksi goyang-goyang misalkan. Ini goyang-goyang nggak enak dilihat ini. Nah, nanti ada fitur stabilizer yang bisa melakukan itu. Kemudian blur. Nah, ini misalkan blur digerakkan, di-blur dulu menuju ke fokus misalkan. Itu juga bisa. Atau kemungkinan produksi ternyata lensanya nggak fokus gitu. Nah, kita bisa menambahi sharp di sini. Untuk ya nggak bisa memperbaiki gambar sih, cuman setidaknya lebih ada detailnya dikit. Kemudian ini ada saja, nggak perlu dilakukan sebenarnya kalau memang nggak perlu. Jadi kalau lens flare itu misalkan kita shoot gunung gitu ya, terus kemudian lens flare ini kelihatan indah misalkan. Lens flare itu adalah cahaya dari yang terang sebenarnya. Cuman kalau memang nggak ada cahaya ini juga nggak apa-apa. Bahkan lens flare ini banyak sering dihindari sebenarnya. Cuman kalau memang ada sisi keindahan di lens flare ini, ya silahkan tambahin. Nah, setelah pemberian efek, ya yang disebut dengan color grading. Semua footage yang kita tata di timeline, itu kita selaraskan warnanya. Ya, kita samakan. Nah, setelah kita samakan, semua footage kita atas sesuai dengan yang ada di naskah. Nah, yang berikutnya adalah yang terakhir yang dilakukan adalah membuat teks.
untuk memperjelas gambar. Misalkan Bapak Ibu ketika produksi itu memakai bahasa daerah misalkan, yang harus ada subtitlenya misalkan. Silakan buat titel di sana. Atau presenternya dikasih nama, title name-nya. Boleh. Atau edit title. Nah ini misalkan ini title ini terakhir ya. Ini bila diperlukan aja. Dan kemudian teks-teks yang lain, judul dan sebagainya. Silahkan. Apalagi ini promo tentunya ada teks untuk judul sama ajakan-ajakan untuk mengunjungi wisata tersebut. Ini merupakan hal yang harus dilakukan ketika membuat teks. Ini saya contohkan di sini misalkan ada sebuah pantai gitu ya. Saya kasih tulisan Pantai Merah misalkan seperti ini. Nah, kemudian memberi shadow atau bayangan atau mungkin outline juga pada teks bila diperlukan. Nah, ketika teksnya ini warnanya putih, backgroundnya gelap tidak akan merah. Ketika backgroundnya sama-sama terang, sama-sama putih, maka kadang-kadang teksnya kalau warnanya tidak dirubah itu tidak kelihatan. Nah, ini butuh efek shadow atau outline. Jadi bisa nanti Pak Agung yang akan melakukan simulasi ya. Nanti bagaimana sih editing itu. Terus kemudian memberi transisi fade in fade out yang sudah saya jelaskan tadi, muncul dan hilangnya teks itu bisa dilakukan juga. Nah, kemudian misalkan logo, judul yang berupa teks atau animasi ya. Ini Bapak Ibu bisa melakukan biasanya di aplikasi yang terpisah. Yang tadi saya ceritakan aplikasi pendukung tadi. Tapi kalau aplikasi primer ini sudah cukup misalkan, atau aplikasi Bapak Ibu tentang editing sudah cukup untuk membuat animasi teks dan sebagainya, ya dipersilakan, nggak perlu aplikasi terpisah. Nah, tahap terakhir Bapak Ibu untuk editing ini adalah rendering. Editing sudah fit, sudah benar, ya. Kemudian dilakukanlah rendering yang disesuaikan dengan kebutuhan distribusi video ini. Nah, menentukan jenis format video tentunya. Saya buat seperti apa? Misalnya MP4 ataukah MP2 ataukah MOV dan sebagainya. Ini bisa disetting semua pada waktu rendering. Nah, yang sering dilakukan saat ini itu adalah format videonya adalah MP4. Ini familiar banget di mana-mana. Di player apapun, di LCD TV, di smartphone, kemudian di aplikasi-aplikasi, itu sekarang yang lagi in adalah MP4. Tapi misalkan Bapak Ibu ingin membuat DVD misalkan, yang sekarang udah banyak ditinggalkan ya. Jadi itu Bapak Ibu bisa menggunakan yang MPEG 2. Atau mungkin Bapak Ibu memakai editingnya pakai Apple, ya nanti outputnya kalau nggak MP4 bisa MOV untuk mastering videonya. Nah, kemudian men-setting format screen ya dan FPS. Lagi-lagi Bapak Ibu, kita men-setting ulang. Ya, bukan men-setting ulang sebenarnya ini, men-setting lanjutan gitu ya, melanjutkan. Jadi sama formatnya HD. Ini saya sarankan HD aja gitu Mas. Ya boleh sih kalau mau 4K juga nggak masalah sebenarnya, cuman ini saya sarankan HD saja. Ini saya rasa cukup di YouTube. Beberapa videonya ya harus kita sesuaikan dengan proyeknya tadi. Kalau proyeknya produksinya sudah 50, terus kemudian proyeknya 50, ya renderingnya usahakan juga 50. Ini akan menghasilkan gambar yang terbaik. Ada tambahan Bapak Ibu ketika kita melakukan rendering, namanya bitrate. Bitrate ini ada settingan di sini, bitrate itu di settingan rendering. Mungkin Bapak Ibu nanti di aplikasi juga akan tahu tentang bitrate itu. Jadi untuk ukuran video kecil, untuk WA, untuk Facebook, atau untuk Twitter gitu ya. Saya nggak tahu Twitter itu apakah sekarang saya juga nggak ikuti Twitter masalahnya. Apakah
sudah bisa menerima file besar gitu ya. Jadi biasanya bitrate-nya itu adalah 2 mega per second. Ini berpengaruh pada size atau ukuran filenya nanti. Kayak WA gitu ya. WA itu bisa menerima maksimal 17 mega misalkan. Ya udah, kita buat 2 megabit per second. Atau mungkin lebih kurang juga bisa nanti. Ya ini makanya sesuai dengan kebutuhan distribusi. Nah, YouTube sekarang sudah 4 sampai bahkan bisa 16 megabit per second. Nah, ini sudah bisa menerima file-file besar. Kalau mastering jelas, kalau mastering ini kan untuk master kita ya usahakan 12 megabit per second sampai 18 bit per second atau bahkan lebih juga nggak masalah. Semakin besar megabitnya ini, Bapak Ibu, gambarnya pikselnya akan semakin padat dan gambarnya akan semakin bagus. Sedangkan semakin rendah bitrate-nya, itu filenya juga semakin kecil ya, gambarnya juga akan semakin kualitasnya semakin menurun. Jadi kalau Bapak Ibu punya file yang di WA misalnya, Itu proktornya dicek siapa yang hadir? Maksudnya? Siapa yang ngerjain, lihat proktornya loh. Enggak. Gimana proktor? Maksudnya? Oh. Jalan token dewe, mana cerah juga token dewe. ada suara ini. Ya. Ini sedang dikerjakan. Nah itu maksudnya kayak gini. Nunggu 6 menit harus minimal 6 menit. Selesai baru boleh. Iya, baru boleh Mungkin diselesaikan. kepencet audionya. Jadi saya teruskan aja Bapak Ibu. Jadi ini yang harus dilakukan ketika rendering. Sebelum keluar dicek dulu dia Selesai. masalah di sini. Ya. Soalnya apa? Jadi ketika kita sudah melakukan rendering, Cuma situ kita sudah setting semua, mulai dari format videonya harus pakai apa gitu ya. Terus ini berhubungan dengan kodek ya. Jadi MP4 ini nanti milihnya ada kodeknya Bapak Ibu, di sini ada kodeknya biasanya H64 gitu ya. H642 gitu misalkan. Nah, nanti bisa untuk melakukan rendering dengan MP4. Kalau di sini QuickTime ya nanti munculnya Move. Kalau MPEG ya MPEG. Jadi saya sarankan sih MP4 saja. Saya sarankan di MP4 saja. Nah, ini Bapak Ibu tentang pasca produksi ya, nanti mungkin simulasi dan tambahan-tambahan untuk editing ini akan dilakukan akan disampaikan sama Pak Agung untuk bisa memberi gambaran bagaimana sih editing itu sebenarnya. Nah, terima kasih banyak Bapak Ibu. Mungkin kalau ada pertanyaan silahkan chat, nanti saya jawab chat tersebut di pertemuan ini. Begitu, terima kasih. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang salah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuti, silahkan. Iya Pak, terima kasih Pak Teguh. Bapak Ibu, demikian tadi pemaparan materi yang telah disampaikan oleh Bapak Teguh Purwanto tentang pasca produksi yang mencakup tahapan-tahapan editing secara offline dan online, lalu membuat project editing, mixing audio, dan rendering. Baik Bapak Ibu, selanjutnya pemaparan materi yang kedua yang akan disampaikan oleh Bapak Agung Wibawa, SSI MSI. Sebelumnya, maaf Pak Teguh, ada beberapa pertanyaan di chat room, nanti mungkin bisa langsung dijawab. Siap Ibu, nanti Iya, saya ini jawab. Baik, selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Agung Wibawa, SSI MSI. Silakan Pak. Terima kasih Bu Tuti. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Alhamdulillah bisa bertemu lagi di forum ini bersama Bapak Kepala Sekolah ya dari SMK Bun Selatan. Ada Pak Teguh, Bu Tuti, juga Bapak Ibu guru SMK se-Indonesia. Baik Bapak Ibu, saya mau melanjutkan ya apa yang disampaikan oleh Pak Teguh. Tadi Pak Teguh
sudah panjang lebar, juga sangat informatif sekali, sudah disampaikan kepada kita tentang pasca produksi. Nah, pasca produksi ini memang tadi Pak Teguh sudah menekankan yang paling penting adalah sebetulnya bagaimana seorang editor menerima semua hasil ya produksi itu, ibaratnya menerima barangnya kalau bisa bagus. Karena biasanya editor tuh marah-marah tuh biasanya karena barangnya nggak bagus biasanya. Jadi saya punya teman editor itu di beberapa media gitu ya, kalau barangnya nggak bagus dia marah-marah karena kadang ada barang yang nggak bisa diapa-apain gitu gambarnya itu. Ada yang gempa ya gambarnya itu ya. Padahal misalnya sebetulnya nggak harus gempa, bisa lebih bagus misalnya. Atau misalnya ternyata kurang informatif atau dia pengambilan gambarnya tidak ada alternatif gitu sehingga alternatifnya hanya satu, hanya gambar itu saja. Dan juga agak bingung nanti melakukan penggabungan gambarnya. Makanya tadi Pak Teguh bagus sekali ya bahwa produksi itu menjadi satu hal yang paling penting sekali selain tadi juga praproduksi. Nah, tadi Pak Teguh menyampaikan ini akan sangat membantu editor kalau misalnya format video itu disamakan ya. Walaupun memang di aplikasi kita, di aplikasi editing bisa ya diatur sedemikian rupa, tetapi akan sangat membantu kalau format ya di kameranya itu disamakan semuanya. Ya, mau berapa tuh, mau 720, mau 1080 atau seterusnya yang kira-kira disepakati oleh tim, itu menjadi sesuatu yang sangat membantu sekali. Tapi sebelum saya mulai, saya sekarang materinya biar tadi Pak Teguh sudah menjelaskan sangat informatif, tapi saya mau mencoba mempraktekkan ya bagaimana mengedit ya. Kalau tadi Pak Teguh gambar di dalam slide-nya itu tentang Premiere, saya mau coba sedikit mempraktekkan basic aja biar Bapak Ibu punya gambaran secara langsung bagaimana mengimport ya, bagaimana melakukan cut to cut, bagaimana memasukkan audio di situ ya, bagaimana juga melakukan apa kalau diperlukan misalnya perubahan-perubahan di color gradingnya misalnya dan seterusnya biar ada gambaran. Tapi sebelum saya masuk ke sana, saya mau sedikit survei dulu sama Bapak Ibu ya, boleh ya? Nggak apa-apa yang kalau ini on cam sebetulnya tinggal tunjuk tangan, tapi kalau ini sedikit yang on cam nggak apa-apa, tinggal tulis di kolom chat siapa yang sudah pernah ngedit di aplikasi apa saja, aplikasi editing apa saja. Boleh dijawab yang sudah, jawab sudah, yang belum pernah sama sekali tulis belum pernah. Saya tunggu 30 detik. Silakan Bapak Ibu biar saya tahu ya kondisi Bapak Ibu yang sudah melakukan editing atau yang belum sama sekali, silahkan. Kalau mau menuliskan dengan aplikasinya boleh. Ada yang Filmora ya, ada yang Premiere, wow luar biasa ini. Ada yang Vegas, wah udah ada Corel Studio Video ya. Wah ini udah lumayan ini Bapak Ibu, udah rata-rata shortcut ya. Ada juga ada InShoot biasanya ya di sekarang yang CapCut juga sudah ada, yang Final Cut Pro, ya Premiere. Nah ini saya lihat Bapak Ibu sudah setidaknya udah punya gambaran sih kalau kayak gini ya, bagaimana melakukan pengeditan. Tadi ada yang nanya boleh nggak pakai Filmora? Boleh banget, ya nggak apa-apa. Ya, sepanjang memang itu yang bisa dilakukan nggak ada masalah. Ya pakai Filmora boleh, pakai Premiere boleh. Dulu saya sempat pakai Vegas. Juga dulu sekitar 15 tahun yang lalu saya pakainya Pinnacle, sekarang udah orang nggak pakai lagi ya, tapi saya juga udah berpindah ke Premiere. Nah Bapak Ibu sekalian, saya mohon izin share screen ya. Mohon maaf ini saya tadinya harusnya di studio sambil di komputer editing kami, cuman saya lagi ada di ruangan, jadi saya tadi mendadak untuk melakukan install secara free ya di
Premiere. Tetapi kalau Bapak Ibu ingin melakukan hal yang sama, ini free di download ya, tetapi trialnya 7 hari ya untuk berlatih, untuk melakukan latihan-latihan dengan video-video yang ada dulu misalnya, itu sangat memungkinkan kita lakukan untuk free trial ini yang selama 7 hari. Kalau berbayar beda lagi sih ya, kalau mau membeli misalnya Adobe Premiere ya. Karena seperti Filmora juga misalnya, kalau yang berbayar juga ada kalau mau, dan itu memang lebih lengkap ya secara fitur, secara menu ya, fasilitas-fasilitas yang ada yang berbayar itu biasanya memang lebih lengkap. Kemudian dan banyak lagi ya, kalau yang bawaan di laptop kita misalnya Windows ini ya, Movie Maker misalnya ada juga ya, tapi memang itu perlu mohon maaf mungkin terlalu agak sedikit kurang ya fasilitas-fasilitas yang ada di sana. Tetapi untuk berlatih, untuk mengetahui, karena pada prinsipnya layar yang muncul ya atau apa yang ada di dalam editing itu menu-menunya mirip semua, hanya tinggal peletakannya di mana, dia seperti apa ya, dan seterusnya itu mungkin agak sedikit berbeda, hanya butuh adaptasi aja. Kita coba ke new project ya Bapak Ibu. Udah terlihat ya layarnya? Mohon izin, apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Baik, terima kasih. Kita ke new project. Ya, ini tadi yang sempat diperlihatkan oleh Pak Teguh juga ya, ini new project kita. Kita misalnya harus ngasih nama gitu ya, namanya misalnya video profil Unila misalnya ya, ini hanya contoh saja ya. Kemudian kita bisa lihat nanti ini video rendering ini, karena ini mohon maaf ini trial. Ini biasanya kalau yang berbayar di sini ada CUDA namanya. Nah, pilihannya CUDA biar dia tidak berat ya. Kalau dia menggunakan engine software only ini nanti jadi berat. Nah, kalau ini pilihannya di OpenCL. Ya, ini nggak usah terlalu banyak dilakukan perubahan-perubahan. Kita lihat, kita okekan saja dulu. Ya. Lalu kemudian nanti akan muncul. Nah, ini adalah workspace kita. Ini adalah ruang di mana nanti kita akan bekerja di editing. Selama proses editing ini adalah bagian, ini agak sedikit berbeda karena tadi ada sedikit saya coba-coba, cuman memang karena ini untuk pemula mungkin banyak hal yang saya coba sederhanakan ya tadi ya. Ini boleh editing, boleh juga Anda memilih di efek sini ya. Di efek sini itu artinya nanti akan seperti ini, akan ada penambahan ya, fasilitas di sebelah kanan sini ya. Ini essential graphic misalnya ya, lumetri colors ya, yang tadi disebutkan oleh Pak Teguh, bagaimana kita melakukan color grading pada di lumetri color. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini ada project biasanya ada di bawah sini ya. Mohon maaf ya, saya coba masukin aja di sini biar Bapak Ibu nggak bingung. Kalau nanti Bapak Ibu memulai, itu biasanya ada di sini project di bawah sini. Tadi saya ke atasin agak karena saya biasa bekerjanya seperti itu. Nah, Pak Teguh tadi mencontohkan bagaimana sequence ya atau timeline yang ada di sini itu untuk sequence itu apa ya? Sequence itu baru kalau kita lagi melukis itu ada tempat untuk melukis, misalnya kanvas ya. Tempat untuk melukis itu kan kanvas. Nah, kanvas itu biasanya pelukis itu mau menentukan berapa besar sih kanvas yang dia ingin punya dalam melukis, bahannya seperti apa sih. Nah, sama di dalam editing itu juga sekuensinya harusnya bisa diatur sedemikian rupa agar video-video yang masuk itu menyesuaikan dengan aturan sekuensi yang kita tentukan. Ya, sekuensi itu misalnya bisa ke file ya. Kemudian di sini ada new ya, terlihat ya. Kemudian ada sequence di sini. Ya. Kita bisa klik aja. Nah, ini tadi yang muncul. Nah, di setting ini tadi yang muncul di slide-nya Pak Teguh ya. Tapi sequence preset ini bisa juga kita lakukan sepanjang misalnya kamera yang kita gunakan itu misalnya digital SLR misalnya. Dan semuanya menggunakan digital SLR dengan format
yang 1080p. Misalnya begitu ya, kalau misalnya semuanya pakai SLR, kemudian formatnya sama, ini tinggal diklik aja digital SLR 1080p, sehingga settingnya mati. Ya, nah tapi kemudian kalau misalnya ini berbeda-beda, ya kameranya berbeda, tadi ada DSLR, ya kemudian ada mirrorless dan seterusnya, ini bisa menggunakan cara yang berbeda. Oke, new sequence lagi, kita masuknya ke setting, ya, ke setting. Nah, tadi Pak Teguh juga sudah menyampaikan, ya, terkait dengan ini, ya, frame per detiknya, FPS-nya. Kita mau berapa nih? Di sini sudah, karena saya yang mohon maaf, display formatnya, ya, di sini ada, kemudian di sini ada lower file first-nya. Di sini biasanya kalau kita mau kita klik, ya, ini nanti ukuran, ya, standarnya di sini. Nah, kemudian settingannya di sini harusnya bisa dilakukan penyetingan, ya. Misalnya 10, misalnya tadi kalau kita ingin lihat 1080, maka di sini 1920 dengan 1080. Maka nanti di sininya itu satu, ya. Di sini ini trial kali ya, jadi nggak bisa diketik, ya. Kalau misalnya ini bisa diganti ini frame size-nya, ya. Frame size-nya misalnya kalau kita pilih 1080, maka di yang pertama ini itu bisa diketikkan 1920 1080. Oke, misalnya kalau sudah kita setting di situ, ya, dan kemudian di sininya akan berubah nanti kalau di sini diambil yang yang satu, ya, ini 16:9, ya, akan berubah dengan otomatis. Misalnya oke, ya, di sini sudah ada satu sequence kita, ya, untuk kemudian nanti menjadi timeline untuk kita kerjakan pengeditan. Lalu kemudian secara sederhana juga Pak Teguh tadi menjelaskan bagaimana memasukkan video di dalam software kita atau aplikasi kita. Gampang, ya, kalau ingin menggunakan cepat sih sebenarnya bisa juga, ya, bisa kita gunakan drag drop gitu. Kita tinggal buka aja misalnya folder yang ada di sini, gitu ya, folder yang ada di dalam file kita, tinggal di drag saja, tinggal diklik, ya, di drag, kemudian masukkan di dalam project kita, video profil Unila itu yang di bawah sini, kemudian di drop, dia otomatis akan masuk nanti. Ya, otomatis dia akan masuk, ya. Jadi drag drop itu cara cepat. Kalau ingin cara yang birokratis gitu, ya, bisa file, bisa di sini ada import, ya, ada import, kemudian nanti kita masuk mencari, misalnya ada di mana, ya, di sini misalnya, kemudian mencari filenya. Nah, kemudian di sini video-video yang sudah kita siapkan, yang tadi Pak Teguh mengajarkan bagaimana mengelompokkan file-file itu. Nah, tinggal misalnya kita mengklik, ada berapa nih, ya, ingin mengklik semua atau satu-satu, silahkan saja, ya, misalnya begitu. Kita masukkan lagi misalnya begini, ya, ini, kemudian ini, gitu ya, kemudian ini misalnya, kemudian ini, kemudian ini. Kita open, kita tunggu, sedang proses di sana. Nah, kemudian akan masuk video-video yang sudah kita ambil pada saat proses produksi, misalnya begitu. Nah, di dalam video ini bagusnya adalah seperti yang disebutkan Pak Teguh, kita sudah mengelompokkan, ya, video-video itu ini untuk mempermudah editor sebetulnya, karena bisa jadi editor itu kalau dia pelaku juga di produksi bagus, berarti dia mengetahui proses pengambilan gambarnya. Tapi kalau dia editor sendiri, ya, dia hanya menerima data saja, menerima bahan video saja, kasihan dia kalau tidak dikelompokkan, ya, video-videonya. Sehingga perlu dikelompokkan, perlu diurutkan terlebih dahulu oleh siapa? Oleh direkturnya, oleh tim di produksinya. Oke. Misalnya ini sudah tertata, tersusun misalnya. Atau misalnya kita sudah mengetahui bagaimana susunannya. Di sini ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, ada 6. Misalnya video 1
Ya, kalau video satu ini, kalau kita klik 2 kali, misalnya dia akan muncul di source, ya, di sumber videonya, ya, di sumber videonya. Kita akan lihat, misalnya di sini kita bisa melihat tampilan videonya. Misalnya begini, dari video ini, nah, tadi Pak Teguh kartu cut gitu ya. Jadi kita ingin mengambil video ini tidak semua, ya, kita tidak akan mengambil video ini semuanya, tetapi bagian-bagian kecil saja. Karena kami ingin mengurutkan, misalnya, anggaplah video yang 1 menit ini hanya dibutuhkan 5 detik pertama. Kita ambil, ya, ini kita ambil ya. Oke. Oh, di sini mark in mark out-nya nggak jalan ya, mohon maaf ya. Oke, kita coba drag aja dulu, kita masukkan di sini ya. Kita masukkan dulu di timeline kita. Mungkin ini faktor ini ya. Oke. Ini muncul clip mismatch warning. Ya. Ini muncul kenapa? Ini muncul karena sequence kita itu sudah kita setting tadi di awal. Jadi sequence kita tadi kita atur sedemikian rupa sehingga ternyata video yang masuk ke dalam video profil kita ini, kita masukkan ke dalam timeline ini, ternyata kurang match. Pilihannya adalah apakah kita akan tetap memaksakan video ini sesuai dengan setting kita di awal atau tidak. Ya, maka pilihannya adalah keep existing setting. Kita ingin membuat video ini tetap sesuai dengan settingan yang kita buat di awal. Keep setting. Oke, jadi muncul seperti ini. Agak kita bisa klik tombol plus yang di keyboard kita membesar ya, atau ya untuk memperkecil lagi. Ini untuk mempermudah. Oke, misalnya kita memang hanya membutuhkan, oke, kita Ctrl Z dulu ya, mohon maaf, kita undo dulu. Misalnya kita gini, kita sudah ada video di dalam layar source kita. Nah, di sini itu bisa kita, oh ini lagi-lagi ada ini yang hilang ya, ada menu yang tidak ada di sini ya. Biasanya di sini ada pilihan untuk mendrag video saja atau audio saja. Ya, biasanya begitu, ini karena mungkin trial ya, jadi tidak ada semua, saya nggak tahu. Nah, oke, kita masukkan saja dulu ya Bapak Ibu sekalian, kita untuk tahu setidaknya beginilah gambaran untuk melakukan pengeditan. Nah, Bapak Ibu sekalian, bentar saya pindahkan dulu. Oke, ini adalah timeline di mana kita akan lakukan pengeditan. Di dalam timeline kita itu sudah ada video minimal 1 ya. Udah ada 1 ini. Oke, kita misalnya mau melakukan terhadap, harusnya cut-nya mark in mark out ada di sini. Ya, di sini saya markingnya nggak ada nih, adanya sebentar, apakah, oh iya ya, sorry ternyata ada di sini ya, kurang besar. Oke, kita ini dulu. Oke, kita misalnya mau memulai videonya ada di sini ya, di awal. Oke, kemudian kita hanya mau sekitar oke, misalnya kita ambil sekitar 10 detik ya. Oke, misalnya ada di 9 detik saja, 8 detik. Kita langsung bisa klik yang ini, mark out. Oke, jadi video yang akan kita ambil ke dalam timeline kita itu hanya sekitar 8 detik 28 ya, 8 detik ya, per 28 ya. Ini bisa kemudian kita ambil kalau videonya saja, Bapak Ibu bisa drag video only ya, drag video only ini ke dalam, Maaf Pak, ya. Oke, cap existing. Nah, Pak Agung, mohon maaf, ya, Ibu, suaranya hilang Pak Agung. suaranya hilang ya. Iya. Cek, dengar.
Ibu Tuti, apakah terdengar suara saya? Kecil Pak suaranya Pak. Kecil ya? Iya. Oke. Sebentar. Kecil sekali Pak. Baik. Cek, masih terdengar Bu? Cek. Iya Pak sudah, tapi masih kecil Pak. Oke. Iya. Kecil ya. Hilang Pak suaranya. Iya. Iya. Suaranya Bu. Cek. Terdengar Bu? Iya Pak sudah Pak. Baik, saya pakai handphone untuk audio. Oh. Baik. Kita tadi sudah mengambil video ini tanpa audio. Karena kita mendrag video ini itu dengan di sini Bu, Bapak Ibu ya. Drag video only. Drag video only ini hanya mengambil videonya saja, gambarnya saja, visualnya saja. Di drag ke bawah sini maka hasilnya ini. Kita bisa lihat. Nah, tanpa suara dia. Ya, tanpa suara. Stop sampai di situ ya, saya 9 detik. Stop. Oke. Kalau kita mau mengambil audionya saja, oke, misalnya kita dialog dulu ini, bingung ya. Cek. Baik. Kalau kita ingin mengambil audio ini saja, maka di sini, oke. Nyaring Pak suaranya. Cek, terdengar Bu? Iya Pak terdengar. Baik. Kalau kita ingin mengambil audionya saja, Bapak Ibu sekalian, maka yang diambil adalah yang ini. Ini biasanya drag audio only. Ya, kalau kita drag tahan, kemudian kita simpan di bawah sini, maka dia hanya akan muncul suara tanpa gambar. Gampang ini, saya ingin kita mikirnya gampang kalau mengedit. Gampang dulu, tinggal latihan. Saya pikir 2-3 hari latihan, Bapak Ibu sudah bisa ngedit kok. 1 hari, idealnya memang hari ini kalau bisa kita sebenarnya satu hal latihan sekali, loncat ke latihan 2, loncat latihan ketiga, itu langsung praktek sebetulnya idealnya seperti itu. Tapi saya minimal Bapak Ibu ada gambaran dulu. Oke, kita akan ambil video dua-duanya secara langsung, itu bisa ngambil dari gambar sini, drag langsung ke bawah, itu langsung otomatis dua-duanya Bu. Jadi nggak usah satu-satu, jadi gambar ya, gambar ini itu langsung di drag ke bawah sini, itu langsung otomatis dua-duanya video dan audio itu akan masuk ke dalam timeline ya. Kita perbesar pakai tombol plus yang ada di kita ya, ada di keyboard kita ya. Oke, ini ada 2 ya. Jadi ada 2 yang masuk, gambar dan video. Nah, apa yang mau kita lakukan sekarang? Oh, ternyata saya mau meng-cut nih. Mau meng-cut karena di sini ada 2 gambar yang berbeda, sehingga saya mau cut, misalnya cut-nya di sini. Iya, HP. Oh, nah ini ada 2 gambar kan, dan ini ada apa? Perpindahan ya dari satu gambar ke gambar yang lain, ya ada efek di situ. Nah, saya mau membagi 2 gambar ini, ya membagi 2 gambar antara gambar yang ini, yang satu kesatuan dengan yang sampai dari awal, lalu kemudian ada gambar yang lain di sini. Oke,
saya bisa ambil gambar ini yang putih-putihnya, nanti saya ingin cut juga. Misalnya dari sini saya ingin cut, ya. Kita bisa menggunakan, oke, di sini ya. Oke, kita ini dulu. Bentar. Kita close panel dulu, kemudian ada tombol-tombol yang sempat hilang ini, kita coba atasin dulu. Ini. Lihat di sini, kemudian kita misalnya ini di sini ya. Yang ini harusnya ada tombol untuk bisa meng-cut ya. Saya nggak tahu hilangnya kemana. Sebentar, kita coba carikan dulu. Oke. Ya. Oke, kita saya kehilangan tombol di situ ya. Sebentar ya. Saya kehilangan tombol untuk melakukan editing, juga untuk cut-nya. Saya nggak tahu ini kenapa menghilang. Oke. Ini cut ini satu hal yang sangat penting, nggak mungkin tidak dilakukan dalam pakai shortcut C, Pak. Gimana? Pakai shortcut C, keyboard C. Iya, keyboard C. Nah, itu untuk cut. Oke. Jadi biasanya memang di pinggir sini, Bapak Ibu sekalian, itu ada satu tombol seperti ini ya, seperti silet ya. Seperti silet, Bapak Ibu bisa klik. Mudah-mudahan kalau Bapak Ibu nanti menggunakan Premiere, di saya ini nggak tahu kenapa nggak ada, tapi ini bisa dilakukan ya. Ini sudah muncul tanda silet ini. Kalau ingin dua-duanya, ini karena ini menyatu filenya antara video dengan audio, maka dia akan terotomatis. Oke, kita sesuaikan dulu. Ya, misalnya di sini akan kita cut gitu ya. Lalu kita langsung menunjukkan di garis yang biru ini. Ya. Di garis yang biru ini kita cut gitu ya, bisa shift cut gitu ya. Dia sudah terotomatis. Jadi ada tombol shift, kemudian klik gitu ya, di tempat di mana kita ingin melakukan cut, maka dia akan langsung berubah gitu ya. Dia langsung akan berubah. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya kita ingin yang putih ini juga ingin kita cut ya, biar kita nggak masuk misalnya, kita bisa melakukan hal yang sama. Misalnya ada di oke, ini ada putih, kita ingin masuk muncul di sini misalnya, ya, oke, agak ke sini, kita bisa melakukan cut itu juga pada garis yang memang sudah ada di sini, ya, sudah tombol gini, oke, ya, ini sudah muncul, ya, di sini, kemudian, oke, sebentar, ya, ini perpindahannya, ini bisa seperti ini. Ya, bisa. Oke. Saya belum terbiasa dengan manualnya sebetulnya. Kalau ada tombolnya lebih enak ya untuk bisa kita lakukan ini ya. Oke, ini perpindahan-perpindahan. Kalau ini memungkinkan, ini kita hapus misalnya Bapak Ibu sekalian, maka dia akan terhapus ya. Kalau kita ingin atau misalnya kita ulang lagi, kita bisa melakukan penghapusan ini misalnya ya, itu dengan shift delete. Shift delete itu otomatis dia si video yang ada di sebelahnya itu akan langsung merapat ke video yang ada sebelumnya. Nah, itu Bapak Ibu sekalian untuk cut-nya ya. Untuk cut-nya akan seperti ini. Jadi akan hilang
ya, akan kita lihat tadi kalau tadi ada perpindahannya. Tapi bisa jadi yang kurang bagusnya adalah di audionya, karena nanti akan pecah sebetulnya, audionya akan loncat. Kita bisa melakukan ini ya, audio di sini untuk unlink dulu, ya, di unlink. Ini kemudian otomatis, ini bisa di cut ya, hilang. Kita cut juga. Kita nanti bisa menggunakan hanya khusus untuk audionya. Misalnya kita ingin karena kita sudah meng-cut sebuah video dengan audio dan kemudian menyatukan audionya di bawah itu sudah kemungkinan pasti akan terjadi loncat musiknya, audionya. Kita bisa ambil lagi di sini misalnya, ya, ambil di drag lagi di sini. Oke, ya. Hanya untuk mengambil audionya saja. Ya, audionya saja. Nah, ini sesuatu yang harus kita lakukan. Jadi tidak ada lagi misalnya yang loncat atau musik. Oke. Nah, itu misalnya Bapak Ibu sekalian, bisa juga misalnya kita melakukan musik. Sebentar. Ya, ini untuk perpindahan-perpindahan ya. Perpindahan-perpindahan secara sekaligus dari scene yang kita buat misalnya, ya. Ya, ini tadi. Oke. Ya, kemudian di sini kita bisa melakukan teks ya. Tadi Pak Teguh. Jadi sebetulnya untuk yang basic ini setidaknya ada 3 hal. Pertama adalah melakukan editing pada gambarnya, ya, pada audionya, dan yang ketiga adalah teksnya. Minimal 3 itu dulu yang harus kita tahu dan secara basic. Kita misalnya ingin melakukan teksnya di situ, ya. Saya nggak tahu kenapa nggak ada ininya ya, apa namanya? Biasanya di sini ada tombol. Oke, sebentar. Coba ke bagian editing Pak, itu jenengan di bagian efek. Iya, di bagian efek, betul. Kita coba ke editing nanti muncul. Ada di sini di efek ya. Kemudian kita coba ini efek-efek transisi. Bapak Ibu nanti bisa menggunakan transisi-transisi yang ada di sini. Ya, saya kemarin tadi itu sempat membuat efek-efek juga khusus yang biasa kita pakai. Itu bisa tadi yang Pak Teguh juga sudah ajarkan, bisa membuat folder-folder ya, custom misalnya untuk menyiapkan menyiapkan folder-folder yang kira-kira biasa kita gunakan, entah itu efek di video misalnya, efek di transisinya, video transisinya, atau di audio transisinya, ya, atau di ini ada Lumetri juga ya, atau misalnya kita biasa menggunakan yang mana nih untuk melakukan filter, misalnya parametric equalizer ya, ini biasa dilakukan oleh banyak orang juga, atau video efek juga. Ini pemilihan ini nanti misalnya kalau kita memilih blur ya, atau kita memilih color correction misalnya ya, itu nanti bisa otomatis untuk kita gunakan. Ini kita drag aja misalnya ke dalam videonya ya, lalu kemudian nanti bisa dilakukan di dalam efek yang ininya ya, apa namanya, sebentar, ini karena ada gambar ininya juga ya. Oke, sebentar, kita pindah. Nah, biasanya kemudian di sini ada pilihan-pilihan kontrol, efek kontrolnya. Ya, efek-efek kontrol itu bisa kita lakukan perubahan-perubahan. Misalnya di Lumetri Control ini ya, ini bisa melakukan warna-warna yang kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Misalnya pada saat kita mengambil gambar, ya, maka gambar itu misalnya terlalu gelap, kita bisa melakukan perubahan-perubahan ya, di white balance-nya ya, kemudian di kontrasnya ya, di highlight-nya, shadow-nya, white-nya, black-nya, ini disesuaikan dengan
yang kita inginkan. Kalau misalnya gambar itu ternyata tidak bagus secara warna, ya. Nah, ini di Lumetri Color namanya. Ini bisa kita drag, masukkan ke dalam video yang dianggap perlu ada perubahan secara warna. Ya, di drag saja ke sini. Ini sudah ada gambar X-nya nih, ya. Ada gambar FX ini. Ini artinya bahwa di situ sudah ada Lumetri Colors-nya. Tinggal kita melakukan perubahan-perubahan, ya, temperaturnya, ya, white balance dan seterusnya. Ya. Lalu kemudian Bapak Ibu sekalian, audio juga demikian. Audio ini di sini, oke, kita pindahkan lagi. Ini memperlihatkan bahwa suara yang muncul di dalam audio ini seperti ini. Ya, jadi untungnya ini tidak ada tidak ada yang kosong, ya. Biasanya ada musik-musik atau suara, biasanya suara, ya. Orang bicara seperti saya misalnya. Nah, ini ada kosongnya terus bicara lagi. Nah, biasanya di sini ada nilai ada kosong-kosongnya. Nah, kosong-kosong di sini bisa kita edit juga untuk kita potong, kita hilangkan sehingga pembicaraannya bisa lebih dekat, ya. Jadi tidak ada jeda waktu orang pada saat bicara itu kemudian hilang, ada waktu yang 2-3 detik misalnya, itu bisa dirapatkan. Ini, ya, Bapak Ibu, audio juga kalau sudah azan, ya. Audio ini menariknya kalau di Premiere, kalau Bapak Ibu tadi kata Pak Teguh itu menggunakan device lain, ya. Jadi satu sisi kita ngambil gambar dengan suara audio dari kamera, satu sisi kita mengambil gambar dari handphone misalnya. Maka kalau di Premiere itu bisa disatukan dan kemudian bisa dianalisis oleh Premiere untuk disamakan. Misalnya mana suara yang paling bagus, ternyata yang paling bagus itu dari kamera kita yang kita pegang, sementara mungkin dari kamera video itu kurang jelas karena ada jarak atau bahkan lebih kresek-kresek misalnya. Maka itu bisa kita gunakan yang dari handphone kita, tanpa harus menyamakan dulu. Ini ngomongnya pas di sini suaranya yang dari handphone mulainya detik berapa misalnya. Itu tidak begitu. Kalau di Premiere ini bisa dianalisa oleh dia, ya, untuk kemudian diketahui, ya, kesamaannya, disinkronize, ya, bahasa yang ada di dalam Adobe Premiere. Ini sudah azan, apakah selesai waktunya, Bu Tuti? Apa langsung masuk sesi tanya jawab, Pak? Gimana? Boleh, setidaknya mungkin saya sudah bisa memberikan gambaran. Bapak Ibu sekalian, beginilah posisi kalau misalnya kita melakukan pengeditan. Cuman mohon maaf ini di layar saya tidak sepenuhnya ada muncul, ya, tombol-tombol yang seharusnya muncul. Saya belum tahu secara persis, nanti saya coba cari kenapa bisa seperti ini, apakah proses pengeditan sebelumnya atau bagaimana. Tapi yang jelas Bapak Ibu sekalian, biasanya di sebelah sini itu ada beberapa tombol penting sekali, dan saya biasanya memang mohon maaf, saya tidak biasa manual juga. Manual itu artinya pakai tombol-tombol, saya pakai tombol-tombol di keyboard maksud saya. Saya biasanya menggunakan apa yang ada di dalam layar workspace ini untuk digunakan seoptimalnya melakukan pengeditan. Seperti tadi misalnya C itu untuk cut misalnya. Saya sendiri jujur aja tidak menggunakan hal seperti itu, tapi saya terima kasih tadi sama Bapak siapa yang memberitahu saya tentang huruf C, ya, untuk melakukan cut to cut di sana. Terima kasih, itu saja barangkali gambaran dari saya terkait dengan editing pada kesempatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Agung Wibawa, materinya pada kesempatan hari ini tentang editing video, gambar dengan menggunakan aplikasi Adobe Premiere. Salah satunya yang bisa kita manfaatkan atau kita pakai untuk editing, ya, Pak. Oke, Bapak Ibu, selanjutnya sesi tanya jawab Bapak Ibu. Kami persilahkan kepada Bapak Ibu untuk bertanya langsung. Bisa resen Bapak Ibu bagi yang ingin bertanya. Dipersilakan Bapak Ibu, baik ke Pak Teguh ataupun langsung ke Pak Agung Wibawa.
Silahkan Bapak Ibu. Tadi ada beberapa pertanyaan di chat room dari Ibu Ida, Ibu Eni Riani, SMK 2 Jambi, Ibu Salwa, Ibu Wiwit, dan Ibu Fajaria. Dan alhamdulillah sudah mendapat jawaban dari Pak Teguh. Selanjutnya silakan Bapak Ibu. Langsung Bapak Ibu bisa raise hand. Baik Bapak Ibu, dipersilakan. Apakah sudah cukup jelas untuk materi pasca produksi pada hari ini? Cukup Bapak Ibu, Pak Teguh, Pak Agung Wibowo, cukup atau masih ada tambahan? Cukup Pak. Baik Bapak Ibu, kalau tidak ada yang bertanya, mudah-mudahan pada Bapak Ibu semua memahami dan kita masuk acara selanjutnya Bapak Ibu, yaitu penutup. Marilah kita tutup acara ini dengan mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Bapak Agung Wibowo SSIM SI dan Bapak Teguh Purwanto selaku narasumber pada kesempatan hari ini. Dan sebelum kita tutup Bapak Ibu, sesi foto bersama dulu Bapak Ibu. Mohon untuk diaktifkan kameranya, kita foto bersama dulu Bapak Ibu. Ada 4 layar ya Bapak Ibu, 4 kali nanti ya Bapak Ibu. Oke, yang pertama ya Bapak Ibu, 1, 2, 3. Selanjutnya 1, 2, 3. Selanjutnya Bapak Ibu 1, 2, 3. Yang terakhir Bapak Ibu 1, 2, 3. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk sesi fotonya. Oke, demikian Bapak Ibu, serangkaian kegiatan KKGSI Tourism Promotion dan Virtual Tour pada kesempatan hari ini. Untuk materi, silakan nanti Bapak Ibu bisa lihat, bisa dibuka classroom-nya, dan akan kami share di grup WA juga. Terima kasih Bapak Ibu, kami selaku tim Panitia KKGSI, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan, dan kepada Allah kami mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi Pak Teguh, Pak Agung minggu berikutnya. Terima kasih. Terima kasih Ibu, terima kasih semua. Terima kasih tim, terima kasih SMK Bung Selatan, Pak Agung. Saya izin live. Iya Pak, sama-sama.